warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Nurhati dari kelas 11 TKJ 2 SMKN Negeri 2 Purwakarta. Di video yang pertama saya sudah membahas mengenai mikrotik, yang kedua saya sudah membahas mengenai router OS, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai networking model atau model jaringan. Di sini saya akan membacakan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep, yang kedua TCP/IP model, ketiga encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada O'Reilly's model. Pertama ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk jalannya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut disebut dengan networking models. Jadi, diperlukannya aturan dalam menjalin proses bertukar data untuk mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, dinamakan dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Models yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan Oscillator. Selanjutnya ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer bisa saling berkomunikasi. Nah, utamanya yang berbeda jaringan agar komputer tersebut saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Cara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Jadi cara dokumentasi TCP/IP itu terdiri dari 4 layers. Namun dalam penerapan real network IP model ini dipecah menjadi 5 layers untuk memudahkan dalam penerapannya. Selanjutnya ada TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan sebagainya. Ini ada TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer untuk transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Di sini ada protokol TCP dan UDP. Yang pertama ada TCP is more reliable, yang artinya TCP ini dapat diandalkan dalam pengiriman data melalui jaringan daripada UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Yang kedua UDP is more faster, yang artinya UDP ini lebih unggul dalam mengirimkan data daripada TCP. Tapi kekurangannya UDP ini itu jika TCP mengirimkan data 10, pasti penerimanya mendapatkan data 10, sedangkan UDP jika dia mengirim 10 data tapi penerima hanya dapat 8 data. Nah, ini UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, di sini ada contoh model TCP error recovery. Ini ada TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, di mana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama ada addressing. Addressing ini itu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Di sini ada contoh untuk addressing. Di sini ada komputer yang dimana IP atau alamatnya itu 192.168.1.1 dan sebelahnya ada alamat IP 192.168.1.2. Yang kedua ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, jadi di sini ada contoh model untuk routing. Nah,
routing ini jadi di bagian network bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, di sini ada TCP/IP data link dan physical layers. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, jadi salah satu fitur pada data link adalah frame check sequence, yaitu dia tuh hanya bisa mendeteksi error tanpa adanya recovery atau pemulihan. Ada sini digunakan pada data link layer, ia adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Ini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Sedangkan decapsulation yaitu penerima menghapus header dari paket data yang diterima. Sini ada OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena belum dipahami. Nah, di sekarang ini TCP/IP lebih sering digunakan karena perkembangan protokolnya dan modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Itu TCP/IP lebih dominan dan efisien dibandingkan OSI layer, jadi banyak digunakan. Tapi OSI layer juga biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu membuat upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor atau dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization of Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Dan jadi sebelum networking model ada, vendor itu membuat model networkingnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing, komunikasi antar vendor yang lainnya sulit. Nah, jadi untuk mengatasi kesulitan untuk mengatasi dan bagaimana upaya bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya, itu dibuatlah OSI. Nah, OSI ini itu dibuat oleh ISO. ISO itu International Organization for Standardization. Nah, kalau OSI itu System Interconnection. Nah, OSI ini sebagai yang dibuatnya. ISO ini sebagai pembuat, OSI ini yang dibuatnya atau yang dihasilkannya. Sekian video penjelasan dari saya mengenai networking models. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.